Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika pada Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2022. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Abraham Kateyao menyampaikan pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas tentang pelayanan dan pengawasan. Mulai dari kemudahan berinvestasi dan teknis-teknis pemberian izin serta pengawasan terhadap perusahaan, juga rencana pembuatan peraturan daerah terkait investasi. Investor ini kan mereka mau masuk, tapi kalau kita tidak punya aturan, mereka juga pasti bisa masuk. Dan juga kita kalau misalnya kita bisa tahun ini atau tahun depan bisa ditetapkan supaya itu bisa pakai untuk misalnya kita mau melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan. Termasuk juga kayak memberi peluang untuk investor melakukan. Ya, benar itu. Jadi ada ruang mereka bisa datang berinvestasi di sini. Ada kemudahan-kemudahan juga. Itu intinya di situ. Situ juga ada insentif, jaminan insentif bagi pelaku usaha. Jadi kita ini ada semacam support dari pemerintah. Ketika ada investor yang masuk, ada kemudahan-kemudahan yang nanti kita sengaja berikan. Maksudnya untuk menarik minat mereka. Seperti itu. Abraham menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan terkait pelaku usaha dan perusahaan yang ada di Kabupaten Mimika, termasuk perusahaan yang ada di wilayah kerja PT Freeport Indonesia. Tugas kita ini kan melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan ataupun pelaku usaha yang ada di Mimika, termasuk yang ada di wilayah kerja Freeport. Ia juga menjelaskan bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di bawah PT Freeport, sampai saat ini belum dilakukan, karena untuk melakukan pengawasan membutuhkan izin, dan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan izin tersebut. Selain itu, ia menyebutkan bahwa selama ini sudah dibangun komunikasi bersama pihak PT Freeport untuk mendapatkan akses pengawasan perusahaan privatisasi. Namun komunikasi tersebut belum terrealisasi hingga kini, walau sebelumnya sempat dipanggil untuk hadir. Kita kesulitan masuk ke sana karena akses masuk ke Freeport. Kita sudah bangun komunikasi, sementara ini belum ada tanggapan dari mereka. Ada beberapa waktu lalu pertemuan, tetapi kami karena ada kesibukan, tidak sempat. Persoalan itu kita belum jalan melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan privatisasi yang ada di Freeport. Karena itu kita masuk ke sana. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa selama ini sudah dibangun komunikasi bersama pihak PT Freeport untuk mendapatkan akses pengawasan perusahaan privatisasi. Namun komunikasi tersebut belum terrealisasi hingga kini, walau sebelumnya sempat dipanggil dan pihaknya tidak sempat untuk hadir. Abraham menegaskan bahwa selama ini terdapat 1.000 lebih perusahaan privatisasi yang berada di bawah PT Freeport, namun pihaknya tidak mengetahui dari mana didapatkan izin operasi perusahaan-perusahaan tersebut. Data 1.000 lebih perusahaan privatisasi itu, ia menegaskan bahwa didapatkan dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh PT Freeport dan mengundang pihaknya untuk hadir. Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Mimika semestinya bisa diawasi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Namun, yang terjadi tidak demikian sehingga ia berharap dengan adanya rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal dan investasi yang saat ini sedang disusun, bisa memberikan dasar hukum bagi pihaknya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Ia mempertegas bahwa walau demikian, masih ada perusahaan yang mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk beroperasi. Seperti PT Trakindo dan PT Strukturindo itu memang mendapatkan izin dari pihaknya, namun sebagian besar dari itu tidak. Bahkan ia menyebutkan, pihaknya tidak mengetahui sama sekali apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, terutama sub-sub perusahaan.
Hal itu, menurutnya menjadi kelemahan yang serius bagi pemerintah Kabupaten Mimika, karena ia pun tidak tahu kepada siapa perusahaan tersebut membayarkan pajak. Tapi Pak, soal ada sertifikat itu dipastikan bahwa mereka memang harus izinnya di sini atau Tidak. Kita hanya dapat bocoran data dari hasil komunikasi. Ketika pertemuan-pertemuan dengan Freeport di Hotel Musa, kami ada data-data real yang mereka kirim. Memang ada, di situ kita lihat itu ada perusahaan yang hampir sekitar 1.000 lebih. di bawah Iya, iya, yang ada di bawah perusahaan ini Freeport. Itu. Tetapi mereka masuk seperti apa, bagaimana, bikin apa, itu kan tidak. jenis perusahaan apa? Iya. Ini kenalan. Dia bayar pajaknya bayar kepada siapa, itu kan juga tidak tahu. Kalau mereka beroperasi di sini berarti izinnya harus dari sini, harus bayar pajak di sini. Kita juga tidak pernah keluarkan izin dari sini. Artinya perusahaan-perusahaan yang nakal ini. Kalau yang lain-lain seperti Trakindo, Sukovindo, atau ada apa segala macam itu memang ada izin dari sini. Tetapi yang hampir sebagian besar tidak ada izin. Kayak misalnya rak mungkin Bapak? Rak atau yang lain? Ya itu, kayak begitu tidak ada, kita tidak peduli. Atau mungkin mereka mengacu pada karena mereka melakukan izinnya di pusat. Mungkin juga. Tapi kan harus ada cabangnya, sekeras Iya, karena Harus punya kantor cabang. mereka itu tidak punya kantor di Timika. Orang punya kantor itu kebanyakan di Jakarta. tapi beroperasi di sini. Iya, ini kelemahan pemerintah daerah. Oh, itu salah satu nanti juga di Perda itu Pak ya. Ya, kita minta supaya ada klausul atau pasal yang mengikat mereka.